Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas U17 Indonesia yang berada di grup neraka Piala Asia U17 2026. Mohon ketikkan doa terbaik kalian untuk timnas kita agar terus terbang tinggi mengukir prestasi. Oke, dalam sepak bola, hasil undian itu kadang-kadang bisa terasa kayak takdir kan? Nah, kali ini kita bakal bahas cerita Timnas U17 Indonesia kita yang lagi dihadapkan sama tantangan yang super berat. Ini nih, kisah underdog klasik, penuh dengan sejarah, dan yang paling penting, ada panggilan buat jangan pernah takut. Pasti udah sering dengar istilah ini kan? Grup neraka. Wah, ini istilah yang bisa bikin deg-degan fans sepak bola manapun. Dan ya, itulah dia tantangan super berat yang sekarang ada di depan mata Timnas U17 kita. Hasil undian yang langsung ngelempar mereka ke kandang para raksasa. Oke, jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lihat hasil undian Piala Asia U17 2026 ini dan cari tahu, kenapa sih grup ini bisa dibilang tantangan yang menakutkan banget buat Garuda Asia. Dan ini dia, grup B, pertandingannya nanti di Arab Saudi. Indonesia ada di satu grup bareng Jepang, Qatar, dan Tiongkok. Wow, 3 negara ini tradisi sepak bolanya di Asia itu kuat banget. Ini baru namanya tantangan sesungguhnya. Nah, biar kita benar-benar paham seberapa besar tantangannya, kita harus lihat sejarahnya dulu. Seberapa jago sih lawan-lawan Indonesia ini? Percaya deh, rekam jejak mereka di turnamen ini, gila, keren banget. Coba deh lihat angka-angka ini. Jepang, juara 4 kali loh. Terus Tiongkok juga pernah juara 2 kali, Qatar juga pernah sekali angkat trofi. Jadi kalau kita total, lawan-lawan Indonesia di grup ini aja udah ngumpulin 7 gelar juara. 7! Kebayangkan beratnya? Oke, itu tadi lawan-lawannya. Sekarang gimana dengan rekor tim kita sendiri, Garuda Asia? Nah, disinilah cerita underdog kita dimulai. 0. Angka ini udah ngejelasin semuanya ya. Beda banget sama slide sebelumnya kan? Ini yang bikin posisi Indonesia jelas-jelas jadi tim yang nggak diunggulkan. Harus ngelawan tim-tim yang udah langganan juara. Eits, tapi tunggu dulu. Bukan berarti kita nggak punya sejarah sama sekali loh. Timnas kita pernah punya prestasi yang bikin bangga. Finish di peringkat 4 tahun 1990. Artinya potensi itu ada. Ya, meskipun itu udah lama banget. Nah, di tengah tantangan yang segede ini, muncul satu suara yang bawa harapan dan pengalaman. Siapa dia? Simon Tahamata, kepala pemandu bakat timnas kita dan ya seorang legenda. Terus apa sih pesannya buat adik-adik kita ini? Simple, langsung, dan kuat. Jangan takut. Ini pesan utamanya. Dan ini bukan cuma kata-kata biasa ya, ini tuh kayak panggilan buat ngebangkitin keberanian. Buat ngadepin raksasa-raksasa itu tanpa gemeter sedikit pun. Terus gimana caranya biar bisa ngimbangin mereka yang di atas kertas lebih jago? Menurut Simon Tahamata, kuncinya ada di hal-hal dasar ini nih. Pertama, latihan harus keras. Kedua, main juga harus keras, habis-habisan. Ketiga, mentalnya harus dibenerin, harus mental pemenang. Dan yang paling penting, ini harus dilihat sebagai kesempatan, bukan halangan. Dan ini dia, kutipan paling klasiknya. Semua penggemar bola di seluruh dunia pasti tahu ungkapan ini. Bola itu bundar. Artinya apa? Simple. Di lapangan, selama 90 menit, sejarah, statistik, reputasi, itu semua nggak ada artinya. Apapun bisa terjadi, siapapun bisa menang. Nah, pesan yang ini benar-benar nunjukin pentingnya percaya sama diri sendiri. Kata Tahamata, mindsetnya itu harus diubah bahkan sebelum peluit dibunyiin. Jadi bukan lagi mikir, semoga nggak kalah, tapi masuk ke lapangan dengan keyakinan penuh, kita bisa menang lawan mereka. Oke, yuk kita coba rangkum. Jadi, di satu sisi kita punya tantangan yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ada pesan penuh harapan dari seorang legenda. Nah, ini dia kan yang bikin drama olahraga itu jadi seru banget. Jadi, ini nih inti permasalahannya. Di satu kubu, kita punya fakta-fakta yang di atas kertas kelihatan serem. Ada 3 mantan juara, sejarah kita yang belum pernah juara, plus tekanan yang gede banget. Tapi, di kubu lain kita punya kekuatan keyakinan. Punya kata-kata sakti dari seorang legenda. Ini pertarungan klasik antara statistik melawan semangat juang. Jadi, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah kerja keras dan mentalitas yang coba ditanamkan oleh Simon Tahamata ini bakal cukup buat bikin kejutan besar? Jawabannya, ya cuma bisa kita lihat di lapangan nanti. Yuk kita sama-sama dukung perjuangan mereka.